Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada pada saat ini. Kita percaya Tuhan selalu beserta kita, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu memberkatkan kita yang terbaik dan terindah pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini hari Kamis 29 Februari 2024. Sebagaimana biasanya, kita mendengarkan renungan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Kristus menurut Santo Markus bab 16 ayat 19 sampai 31. Saudara-saudara yang terkasih, sejak zaman dahulu sampai saat ini masih ada aja orang yang hanya mengandalkan dirinya sendiri. Apalagi kalau ia telah meraih kekuasaan dan jabatan apapun, yang merasa dirinya sudah lebih hebat. Dia lebih hebat dari yang lainnya karena ia memiliki kuasa atas diri orang lain. Orang lain dianggapnya rendah, apalagi orang yang miskin dan yang tidak punya daya untuk membela diri tentu. Sebabnya pada bacaan pertama. Itulah yang mau kita bahas pada hari ini, yang mau kita renungkan. Seperti yang terlihat pada bacaan pertama, dalam kitab Nabi Yeremia, Allah mewahyukan kepada Nabi Yeremia sikap Allah sendiri terhadap orang yang berdosa dan yang mengandalkan Dia. Allah bersabda melalui Nabi Yeremia, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan." Firman Allah ini tentu diarahkan bagi orang yang semakin menjauh dari Tuhan dan mengandalkan keberhasilannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekuasaannya. Sedangkan bagi mereka yang selalu mengandalkan Tuhan, Allah juga berfirman kepada Nabi Yeremia, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan." Jadi Allah ini dua fase. Di lain sisi, orang yang melawan kehendak Tuhan, orang yang mengandalkan diri sendiri dalam kehidupannya, dia bilang terkutuk. Dan orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap peristiwa hidupnya, dengan tegas dia katakan terberkati. Maka senada dengan bacaan Injil hari ini yang ditampilkan oleh Injil Lukas. Akibat sikap dari seorang kaya terhadap si miskin Lazarus, seorang pengemis yang badannya penuh dengan borok, jorok, bau. Lalu apa yang terjadi? Si orang kaya dalam kemewahannya tidak memperdulikan bahwa ada orang miskin Lazarus yang sedang menunggu remah-remah makanan yang jatuh dari si orang kaya, hanya demi menghilangkan rasa laparnya. Sementara si orang kaya, dia bersusah, dia bermewah-mewah, dia tidak sedikit pun memberi hati untuk memberi makan orang miskin itu. Padahal Yesus mengatakan, "Apa yang kau lakukan kepada saudaraku yang miskin ini, sesungguhnya kau lakukan kepadaku." Lalu apa yang terjadi pada hari Tuhan datang kepada mereka? Lazarus miskin mati. Ia dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Kita tahu Abraham sudah ada dalam Firdaus. Sedangkan si orang kaya ketika juga mati, ia dikubur dan menderita sengsara di alam maut. Dalam kisah ini ada yang menarik. Apa itu? Sepertinya dunia ini berubah secara sporadis. Orang kaya menikmati kemewahannya saat di dunia, sedangkan Lazarus si miskin menikmati sukacitanya di pangkuan Abraham dalam Firdaus yang kekal. Dalam penderitaan seorang kaya, dia berteriak kepada Abraham, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku ini, sebab aku kesakitan dalam nyalam api ini." Lukas 6 ayat 24.
Apa yang terjadi? Abraham menjawab, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedang Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Jadi berbanding terbalik kan, di saat di dunia seorang kaya dia menikmati kemewahannya, dan si Lazarus menikmati kesusahannya, penderitaannya, dan ketika di akhirat, di saat mereka setelah meninggal, Lazarus menikmati betapa indahnya duduk di pangkuan Abraham dalam sukacita surgawi, sedangkan si orang kaya menderita di dalam api yang menyala-nyala. Tetapi orang kaya menimpali perkataan Abraham lagi. Dia tidak putus kamus. "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang lagi saudaraku, supaya mereka bertobat, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ketika dalam tempat penderitaan ini." Lalu Abraham lagi menjawab, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Apa itu kesaksian Musa dan para nabi? Adalah ada berkat, ada pemberitaan Injil, ada pemberitaan sabda Allah, ada hukum-hukum Taurat yang ada di dunia yang harus dituruti oleh orang-orang yang masih hidup di dunia. Biarkanlah mereka itu mendengar, biarkanlah mereka itu melakukan. Itu yang dimaksud Abraham. Karena orang yang sudah meninggal, baik orang kaya, baik juga Lazarus, tidak akan mungkin kembali lagi ke dunia untuk memberitahu hal demikian. Makanya dibilang Abraham nanti, ya tidak ada lagi hubungan orang yang mati dengan orang yang hidup. Itu maksudnya, tidak akan pernah disuruh ke dunia orang yang mati itu, baik yang di surga maupun juga apalagi yang di neraka. Dari kisah perumpamaan ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa jadi kaya itu tidak membuat orang serta-merta masuk neraka. Jika kekayaan itu dimanfaatkan bukan hanya untuk dirinya sendiri atau keluarganya, tetapi digunakan untuk melayani dan berbagi dengan menolong sesama, ia tidak melakukan dengan kesombongan dan selalu punya belas kasih, maka Allah akan memperhitungkan segala perbuatan baik itu kepadanya kelak. Kemudian miskin itu juga bukan pilihan, tetapi sesuatu keadaan seseorang yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebodohan, kemalasan, atau karena terlahir secara demikian. Miskin juga bukan ukuran orang bisa masuk surga atau tidak, tetapi kembali kepada akhlak perbuatan dan belas kasih Tuhan dalam rahmat pengampunannya. Jadi kesimpulannya, biar kaya atau miskin bukan standar utama orang hidup dalam sukacita atau dalam kerajaan Allah, tetapi hanya orang yang selalu mengandalkan Allah dalam setiap peristiwa hidupnya kepada Allah, itulah yang diberkati oleh Allah. Maka tadi dikatakan dalam kitab Nabi Yeremia, diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Maka oleh karena itu, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam segala peristiwa hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.